Yo, sahabat sektor 7 semuanya, jumpa lagi dengan Mimin ya guys. Hari ini Mimin akan membawakan alur cerita kembalinya Sang Raja Neraka. Sebelum kita masuk ke ceritanya, Mimin ucapkan terima kasih sudah bersedia untuk klik video ini. Dan jangan lupa dukung Mimin dengan cara subscribe, like, komen, serta share videonya ya guys. Semoga kalian semua terhibur. Jika ada yang mau berdonasi, boleh ya guys. Link ada di deskripsi. Tak perlu menunggu lama lagi, langsung saja kita masuk ke videonya. Pada video kali ini diceritakan bahwa setelah Jiwo menerima perintah untuk mengarahkan para mayat hidup ke dekat Raja Neraka untuk memindahkan mereka semua ke neraka, dia terlihat diserang oleh Huama menggunakan bola api dan bisa dihindari oleh Jiwo dengan mulusnya. Lalu setelah itu mendekati Huama serta menendangnya tepat di muka Huama. Dikarenakan hal itu, Huama pun merasa kesal dengan sikap kelinci yang sekasar itu. Kemudian memutuskan akan membuat Jiwo menjadi sate kelinci. Bersamaan dengan hal itu, Huama pun melancarkan serangan api kepada Jiwo lagi dan Jiwo mengaktifkan pelindung dari pakaian jenazahnya. Lalu sembari berada di dalam pelindung, Jiwo pun berujar bahwa sebenarnya serangan api dari Huama itu tak sulit untuk dihalau, karena dia melontarkan serangannya secara acak dan tak beraturan. Namun yang menjadi masalah baginya saat ini adalah api yang muncul setiap kali Huama mengayunkan pedangnya. Kemudian Huama pun mendekat dan menebas pelindung yang menyelimuti Jiwo itu. Sedangkan Jiwo yang berada di dalam pelindung itu pun merasa beruntung karena tak langsung terkena bara apinya. Dan membayangkan betapa menderitanya seniornya dahulu merasakan bara api dari Huama ini. Setelah itu diperlihatkan flashback saat pertama kali Jiwo dan seniornya bertemu dengan Huama saat pergi ke tempat Dong Pangsa. Terlihat di sana seniornya sedang melawan Huama dengan gigih. Karena hal itu Huama pun meminta agar dia terbaring saja daripada bersikap gigih seperti itu. Sedangkan seniornya Jiwo pun sambil terengah-engah memperingatkan Huama untuk terakhir kalinya agar dia enyah dari tempat ini sekarang juga. Namun Huama pun tersenyum jahat dan mengatakan jika lawakan yang dia keluarkan itu tak lucu sama sekali serta memintanya untuk berbicara sembari melihat kondisi tubuhnya saat ini. Padahal kedua tangannya sekarang sudah hangus terbakar seperti itu dan masih ingin melanjutkan pertarungan ini. Lalu sambil mengangkat tangannya yang sudah hangus terbakar, senior Jiwo pun dengan kesal mengatakan agar Huama enyah dari tempat ini lagi. Dan dalam hati merasa khawatir dengan keadaan Jiwo saat ini yang sedang terluka. Akan tetapi Huama tak memperdulikan perkataan dari senior Jiwo lalu mengatakan dasar para manusia yang hidup hanya bermodalkan omong kosong dan mau berakhir seperti orang lain ini. Dia pasti akan berakhir seperti ini karena mengocehkan hal semacam jangan usik orang itu. Lalu Huama pun tertawa dan mengatakan bahwa setelah dia mati nanti dirinya akan menyiksa Jiwo yang ada di belakangnya itu lebih lama darinya sebelum menghabisinya. Lagi pula daging muda yang menyegarkan memang harus dilahap sambil dinikmati. Mendengar ocehan Huama itu, senior Jiwo pun merasa kesal dan mengatakan bahwa Huama seperti sampah lalu bersiap untuk menyerang Huama menggunakan tangan kosong. Dikarenakan hal itu, Huasa pun berteriak memperingatkan Huama agar dia berhati-hati. Senior itu cukup kuat sekalipun dia tak memiliki pakaian jenazah. Bersamaan dengan hal itu, senior Jiwo pun memukul ke arah Huama yang dapat dihindari oleh Huama sembari mengatakan kepada Huasa bahwa dirinya sudah mengetahui hal itu. Namun senior Jiwo pun tak hanya sekali melakukan pukulan kepada Huama. Dia melakukan pukulan bertubi-tubi ke arah Huama dan bisa dihindari oleh Huama. Sedangkan Huama tersenyum karena dirinya dari awal mengincar kelemahan senior itu, yaitu Jiwo yang sedang duduk terluka untuk membuat senior Jiwo lengah lalu menyerangnya menggunakan pedang yang mengeluarkan ledakan api serta langsung mengenai senior Jiwo. Kemudian kembali ke pertarungan Jiwo saat ini terlihat di sela-sela Jiwo menahan serangan dari Huama tiba-tiba muncul pedang Huama dari belakang Jiwo untuk meledakkannya. Namun Cleo menyadari hal itu dan membantu Jiwo menghentikan ledakan itu walaupun ledakan itu tetap membuat Jiwo terpental serta ditahan oleh Cleo. Kemudian Cleo menanyakan apakah Jiwo baik-baik saja. Sepertinya situasi saat ini agak sedikit gawat meskipun kemampuannya adalah mengendalikan arwah, tapi sayangnya arwah-arwahnya bergerak cukup lambat. Sedangkan kemampuan mayat hidup yang bernama Huasa itu adalah rubah api yang bisa berpindah tempat dengan membuka dan menutup portal. Pergerakannya juga sangat cepat sekali, jadi arwah-arwahnya sama sekali tak bisa mengenainya.
Meskipun kekuatan mereka di beberapa bagian agak kurang, namun rasanya berlebihan jika menganggap mereka lemah, hanya karena Raja Neraka bisa mengalahkan mereka dengan mudah. Dan dengan ekspresi yang serius, Cleo pun mengatakan bahwa rupanya Hwama dan Hwasa bersaudara itu lebih kuat dari dugaannya. Ditambah lagi, gerakan mereka juga sangat terkoordinasi karena sudah saling cocok satu sama lain. Kemudian Jiwo pun memanggil Cleo sembari mengatakan bahwa jika mereka bertarung dengan menggabungkan kekuatan, maka mereka berdua juga harus menggabungkan kekuatannya untuk melawan mereka. Sedangkan di sisi lain, di tempat Raja Neraka terlihat Xion yang babak belur melihat ke arah Raja Neraka yang sedang berdiri membelakanginya. Lalu perlahan berdiri dan disadari oleh Raja Neraka yang melihat ke arah Xion. Lalu Xion pun sambil berdiri berujar bahwa sejujurnya dirinya merasa sangat puas. Saat Hwama dan Hwasa bersaudara membangkang dan berkata tak ingin melawan Raja Neraka, dirinya mengira bahwa mereka bertindak seperti itu karena mereka mengenal Raja Neraka. Namun setelah bertarung melawan Raja Neraka, dirinya menyadari bahwa Raja Neraka memang sangatlah kuat. Jadi mustahil bagi dirinya untuk kabur. Karena dirinya akan kehilangan segalanya jika kalah dan akhirnya dirinya sekarang paham dengan kalimat itu. Lalu sambil memegang sebuah ular di tangannya, Xion pun menggigit ular itu, serta berujar bahwa dirinya akan menunjukkan sosok seorang manusia yang telah mendekati dewa. Setelah itu berjalan terpincang-pincang sembari mengucapkan sebuah mantra yang berbunyi, "Wahai Buddha Vatamsaka, ini juga merupakan inkarnasi. Berkorbanlah untuk makhluk hidup. Mereka telah terselamatkan, kandunglah dosa janin ular mati." Janin kembar. Bersamaan dengan hal itu, ular besar pun menyelimuti tubuh Xion yang membuat Raja Neraka pun terkejut. Setelah proses itu selesai, Xion pun seperti memakai jubah ular dengan kulit tubuhnya, yang juga terlihat ada sisik samar-samar sambil memegang pedang di tangannya. Lalu setelah itu melompat menebas ke arah Raja Neraka. Dikarenakan hal itu, Raja Neraka pun terkejut karena Xion tiba-tiba menjadi gesit. Nyaris saja dirinya tak bisa melihat pergerakan Xion itu dan tak bisa menghindarinya dengan tepat. Namun tak sampai di situ saja, tiba-tiba Xion sudah berada di dekat Raja Neraka untuk menyerangnya dengan berkata menghancurkan Gunung Tai. Bersamaan dengan hal itu, Xion pun memukul perut Raja Neraka hingga membuatnya terpental ke udara. Lalu Xion pun melompat sampai di atas Raja Neraka sembari berujar pada siang hari menangkap, bertaring, mengamuk, menguat, dan menguat. Bersamaan dengan kata-kata itu, Xion menyerang Raja Neraka bertubi-tubi dan dapat ditangkis oleh Raja Neraka. Namun perlahan-lahan serangan Xion pun semakin kuat serta membesar dan setelah itu Xion berteriak mengatakan menguatlah yang mengakibatkan serangannya menjadi lebih kuat hingga membuat sebuah ledakan yang mementalkan Raja Neraka sampai ke tempat Jiwo berdiri. Raja Neraka pun mengumpat lalu berujar bahwa hampir saja dirinya celaka, sedangkan Jiwo menanyakan bagaimana dengan ular itu. Raja Neraka pun sambil tersenyum senang menanggapi agar Jiwo jangan membahasnya saat ini. Dia saat ini sedang berusaha menarik kekuatan sebanyak mungkin. Dan entah kenapa, setiap dia merapalkan mantra, dia menjadi lebih kuat, lebih cepat, dan kekuasaannya pun menjadi semakin besar. Diperlihatkan bahwa Xion saat ini sedang bergumam merapalkan mantra dengan aura hijau terpancar di sekujur tubuhnya sambil memegang dua belah pedang pendek di tangannya. Sedangkan Jiwo yang menanggapi informasi dari Raja Neraka pun sedikit terkejut sembari menyimpulkan bahwa seiring berjalannya waktu, ular itu akan semakin kuat dan akan menjadi pertarungan yang sangat sulit bagi mereka. Lalu Raja Neraka pun menjelaskan kepada Jiwo bahwa bagi Xion ini bukanlah hanya sekedar pertarungan biasa saja, namun sebuah pertaruhan antara hidup dan mati. Karena dia sedang berusaha keras untuk melawan hingga jiwanya menjadi rusak. Kemudian Raja Neraka pun berjalan mendekati Xion sembari mengatakan bahwa dirinya tak tahu alasan Xion hingga berusaha sekeras itu. Namun jika terus begini, tubuhnya pasti tak akan bisa bertahan dan jika dirinya berhasil mengulur waktu, sudah bisa dipastikan bahwa pemenangnya adalah dirinya. Mendengar hal itu, Jiwo pun berujar jika situasinya seperti itu berarti Raja Neraka hanya perlu kabur dan mengulur waktu saja. Akan tetapi Raja Neraka menanggapi Jiwo dengan melepaskan auranya dan mengatakan bahwa kabur itu bukanlah caranya. Dirinya tak akan kabur serta meninggalkan para pendosa begitu saja, karena dirinya akan menghadapinya langsung dan menghancurkannya. Bersamaan dengan hal itu, Raja Neraka pun melesat ke arah Xion dengan melayangkan pukulannya. Xion pun menyambut pukulan dari Raja Neraka itu.
Benturan kekuatan antara keduanya pun tak terhindarkan hingga membuat ledakan yang dirasakan langsung oleh Jiwo. Setelah itu, Jiwo juga mengeluarkan pendapatnya dengan mengatakan bahwa Raja Neraka pasti akan sedikit kesulitan jika melawannya menggunakan tangan kosong seperti itu. Jadi Raja Neraka saat ini seharusnya membutuhkan pedang untuk melawannya. Di sela-sela pertarungannya, Raja Neraka memanggil Jiwo dengan nama Kang Rim dan memberikan tugas kedua untuknya. Jika dia berhasil, maka dirinya akan merekrutnya sebagai karyawan tetap serta memberinya izin cuti. Tugasnya adalah Kang Rim atau Jiwo harus menghadapi masa lalunya dan merebut kembali pedang dengan kekuasaan Tolbo yang digunakan oleh Huama. Bersamaan dengan hal itu, tiba-tiba Huama pun datang menyerang Jiwo, namun Jiwo dengan cekatan mengaktifkan barrier pelindungnya sembari dengan keyakinan penuh mengatakan dirinya akan melaksanakan perintah dari Raja Neraka itu. Kemudian Jiwo pun memanggil Cleo dengan tujuan untuk meminta bantuannya agar dirinya bisa meminjam arwah yang dimiliki oleh Cleo. Mendengar permintaan dari Jiwo itu, Cleo pun yang sedang bertarung melawan Huasa sedikit terkejut. Karena beberapa kali Jiwo sudah gagal menggunakannya. Jika Jiwo menggunakannya lagi, maka tubuhnya pasti tak akan bisa bertahan. Akan tetapi dengan senyuman penuh keyakinan, Jiwo pun mengatakan agar Cleo tak usah khawatir karena dirinya pasti bisa melakukannya. Jadi dirinya mohon agar Cleo meminjamkan itu sekarang juga. Melihat keyakinan Jiwo itu, Cleo pun akhirnya menyerah dan meminjamkan apa yang diminta oleh Jiwo walaupun itu yang terakhir. Jiwo pun menerimanya sembari berterima kasih kepada Cleo. Setelah itu Jiwo pun menendang Huama dengan keras. Lalu berujar bahwa saat dirinya bertarung melawan Huama, dirinya menyadari sesuatu, yaitu dirinya lebih unggul dalam pertarungan jarak dekat hingga dirinya pasti bisa mengalahkan Huama. Akan tetapi alasan dirinya belum bisa menang sampai saat ini adalah karena trik rubah api yang dimiliki oleh Huasa, yang dia gunakan untuk membebaskan Huama dari bahaya yang mengancam. Tak hanya itu, rubah api milik Huasa membuatnya bisa muncul di mana saja kecuali di satu tempat, yaitu di dalam barrier pelindung miliknya. Sebenarnya dirinya sudah beberapa kali memancing Huama untuk masuk ke dalam bariernya untuk menghindari campur tangan dari Huasa. Namun masalah lain timbul karena panas api milik Huama. Sebenarnya para arwah milik Cleo bisa mengurangi panas api dari Huama. Jadi saat membuka bariernya, dirinya harus membuat arwah milik Cleo dan Huama ada di dalam jangkauan barrier pelindung miliknya. Namun dirinya tak tahu bagaimana merealisasikan rencana itu. Sedangkan di sisi lain terlihat Huama yang ada di luar barrier secara terus-menerus menyerang Jiwo menggunakan pedang dan apinya. Lalu memotong barrier pelindung Jiwo menggunakan teknik pedang jarum kekuatan ledakan melalui potongan. Bersamaan dengan hal itu, barrier pelindung milik Jiwo pun pecah dan Huama menyilangkan kedua pedangnya di depan Jiwo dengan bola api yang muncul dari ujung kedua pedang itu sembari mengatakan selamat tinggal kelinci. Jiwo pun awalnya tak bisa bergerak sama sekali, namun tiba-tiba teringat senior yang pernah melawan Huama untuk menyelamatkan dirinya di masa lalu. Kemudian mengambil keputusan berani dengan memusatkan barrier pelindung di dahinya serta menghantamkan dahinya ke arah bola api yang ada di ujung pedang Huama hingga membuat bola api itu pun lenyap seketika. Sedangkan Huama merasa terkejut dengan apa yang telah Jiwo lakukan itu. Setelah itu Jiwo pun terlihat berjongkok di atas tanah sembari mengaktifkan barrier pelindung miliknya untuk mengurung Huama dan arwah milik Cleo. Huama pun kembali terkejut dan tak menduga dengan apa yang dilakukan oleh Jiwo itu. Kemudian dengan senyuman penuh rasa puas, Jiwo berkata, "Kena kau." Bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Kita lanjutkan di video berikutnya ya guys. Terima kasih sudah menonton. Jumpa lagi dan bye-bye.